dulu biar yang lainnya paham. Dari cerita yang kita dengar, Rasulullah Isra Mi'raj untuk mendapatkan perintah sholat itu dari cerita. Kalau dari Al-Quran itu hanya sebuah perjalanan saja. Subhanalladzi asra bi abdi. Semua ayat yang diawali dengan subhan mampu menjangkau. Makanya memahaminya dengan subhanallah, maha suci Allah. Kita nggak mampu. Kok ada yang menyangka itu mendapatkan perintah sholat itu kan bukan dari Al-Quran. Tapi nggak apa-apa. Jadi kita itu jelas gitu loh dasarnya. Kalau yang namanya sholat ya, akimi sholat tali dikri. Aladinahum sholatihim daimun. Aladinawi sholatihim khosiun. Asolatu mi'rajul mukmin. Inna sholata kanat alal mukminina kitabam mauquta. Inna sholata tanha anil fasai wal munkar. Ya kayak gitu-gitu aja yang namanya sholat di Al-Quran. Kalau rukuk, sujud itu rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Sujudlah bersama orang-orang yang sujud. Bukan keterangan sholat. Tapi nggak apa-apa ya. Saya itu hanya menjelaskan saja. Ketika orang sudah terbiasa sholat, nggak apa-apa dilakukan. Demi Allah, saya bukan mengatur seperti itu. Nggak apa-apa sholat. Wong sholat. Kayak sama aja kayak makan loh. Saya makan sate boleh, ya nggak apa-apa makan. Ya nggak apa-apa tidur. Saya tidur boleh apa enggak? Nggak apa-apa tidur. Saya tidur sambil zikir, ya nggak apa-apa. Saya kalau tidur lupa, ya nggak apa-apa. Lupa dengan lalai itu berbeda. Jadi jangan khususkan kedekatan dengan Tuhanmu itu hanya ketika sholat saja. Jangan mengkhususkan dirimu. Jangan membuat kurungan sendiri terhadap dirimu. Kamu terkurung nanti. Jangan mengurung dirimu sendiri. Siapapun yang melakukan sholat, jangan mengurung dirimu kedekatanmu hanya ketika sholat saja. Kamu ketika mati dalam keadaan tidak sholat, cacat kamu tidak selamat. Pahami itu. Iya, iya. Sholat itu berapa waktu mungkin? 5 waktu. Atau tambah-tambahan itu bila mampu. Kalau kamu dikasih cacat sakit, apa yang kamu lakukan? Kamu jauh dari Allah. Terus mati, apa yang kamu lakukan? Kamu jauh terhempas dari keselamatan. Demi Allah itu. Makanya jangan mendoktrin dirimu sendiri. Tidak apa-apa sholat itu untuk dekat dengan Allah. Tapi jangan mengkhususkan ketika sholat saja kamu dekat dengan Allah. Tidak apa-apa kamu zikir, wiritan, pakai tasbih. Tapi jangan mengkhususkan kamu bisa dekatnya cuma dengan itu saja gitu loh. Jangan terdoktrin. Semuanya. Nanti kamu sendiri yang celaka. Ketika kamu dekat dengan Allah, ketika kamu hanya membaca Al-Quran atau apa, kamu memilih jalanmu sendiri. Selain itu kamu jauh. Kamu cacat nanti ketika kamu tidak sadar terus mati. Ketika kamu tidur mati itu cacat kamu. Terhempas dari keselamatan. Apa itu yang kau inginkan semua? Jangan begitu.
Gak apa-apa, dialog, diskusi. Tapi mbok ya yang membuka gitu loh hatinya. Jangan kolot-kolot. Dibuka wacananya. Yang cerdas gitu loh. Orang diajak ke Allah kok nggak membuka diri. Itu saya itu mengajak kita itu berpikir dengan cerdas. Biar keselamatan kita itu loh, keselamatan kita terjamin. Siapa penjaminnya? Yang Maha Kuasa, pemilik kekuasaan semua. Jangan khawatir. Ketika kamu melakukan ibadah, bisa dekat dengan Allah, nggak apa-apa. Tapi ketika kamu bekerja, juga jangan pernah merasa jauh dari Allah. Kedekatan itu setiap saatnya. Jangan menyangka hanya satu sisi, hanya 5 menit kali 5, 25 menit, 24 jam dikasih waktu, cacat semua. Jangan begitu. Jangan menyangka sesuatu itu yang kamu sendiri terdoktrin, kamu sendiri membuat jurang-jurang untuk kejatuhanmu sendiri. Persangkaan itu loh yang menjadikan kamu terhempas dari keselamatan. Tuhan itu tidak pernah membatasi kamu untuk dekat, walaupun kamu sedang di kamar mandi. Kalau wanita walaupun sedang haid itu Allah nggak pernah jauh. Allah itu bukan pada darahmu yang keluar nanti terus Allah jatuh berarti. Kamu nggak bisa didekati oleh Allah ketika kamu haid. Kalau mati kondisi haid, cacat kamu terhempas dari kedekatanmu pada Allah. Itu loh yang saya maksud. Boleh-boleh saja sholat, boleh-boleh saja zikir, pakai tasbih, boleh-boleh saja puasa, boleh-boleh saja sedekah. Tapi semuanya itu jangan hanya itu saja. Kedekatan bukan sesuatunya. Keyakinanmu, keyakinan dalam hati, keyakinan yang menjiwai hidupmu. Dari itu semua. Makanya yang namanya iman tuh harus jiwanya, bukan hanya hatinya. Ketika jiwamu sudah iman, itu loh kafah namanya, kelakuan. Saya berharap dari saudara-saudara semua, semuanya itu saudara saya. Demi Allah, saya tidak menyaudara kamu itu karena kamu kaya atau miskin, kamu baik atau buruk. Karena keniatan, ketulusan hatimu untuk sama-sama mendekat kepada Allah. Karena ketulusanmu dan saya sama-sama mempunyai keniatan, ketulusan hati demi Allahnya itu loh, untuk bisa dekat dengan Allah. Persaudaraan yang tidak cacat karena dunia. Yang besar hatinya, jangan berkecil hati. Allah itu maha segalanya. Agar kita bisa tetap semakin kuat dalam bergantung, menggantungkan hidup kita pada Allah. Berusaha dengan sekuat tenaga, tetapi kita tidak menitik beratkan pada apa yang kita lakukan, tetapi bergantungnya hanya kepada Allah saja. Segala sesuatu yang kita lakukan, ya Allah, Engkau yang menyempurnakan, ya Allah, bukan aku.
Engkau yang maha sempurna. Aku hanya bisa berbuat apa yang aku bisa, yang Engkau berikan, ya Allah. Tapi Engkaulah yang menyempurnakan semuanya. Hidupku, usahaku, keselamatanku, sampai matiku, ya Allah. Demi Allah, itu loh, jiwanya utuh dalam menyembah, menghambakan diri. Bukan maksudnya menghambakan diri menyembah Allah itu hanya tunduk, nggak mau melakukan apa-apa, sabar, tabah, melarat, jauh dari dunia, nggak kuat makan. Dan itu justru kamu diberi takdir itu yakin yang terbaik, lakukan sepenuh hati. Sadari pemberi takdir kita itu Allah. Setelah itu gantungkan. Ya Allah, aku yakin Engkau memberikan yang terbaik pada hidupku. Pada takdirku saat ini, ya Allah. Aku melakukan sepenuh hati. Engkau juga yang menyempurnakan, ya Allah. Demi Allah. Itu namanya bergantung. Sering disadari, sering curhat, sering berkomunikasi dengan hatimu. Ikhlaskan Allah yang kamu gantungi. Yakin itulah jalan terbaik dari Allah. Semua takdir yang kita semua menerima, itu jalan terbaik dari Allah untuk dekat. Tidak ada satupun Allah memberikan takdir yang itu untuk semakin jauhmu pada Allah. Sesusah apapun, sesakit apapun, justru itu kesempurnaanmu ketika bisa bergantung hanya Allah saja yang kamu gantungkan, yang kamu gantungi. Allahu Somad, hanya kepadamu lah ya Allah aku bergantung dengan sepenuh hatiku, dengan jiwa ragaku. Demi Allah, hanya Engkau yang mampu menyelamatkan. Bisa memahami semuanya? Masuk, Gus. Ya, Siap. masuk. Bagaimana Pak Ari Pomo? Mungkin bisa dibuka videonya, gambarnya. Ada yang langsung ingin ditanyakan Ibu Ari Pomo kepada Gus Tubi. Piye caranya? Ben aku jelas gitu. Monggo Pak Ari Pomo dibuka ini kameranya, kita nyimak sekejap. Ini udah dibuka. Ya, monggo. Jelas. Punya kali ya, Jelas. dari sana dalam. Pak Ari Pomo, Oke, halo. Halo, ya, luar biasa, Gus. Okay. Tuh. Waktunya masih lama tuh. Bisa nanti Gus, kalau kok kajiannya kok panjang seperti ini menarik, kita naikkan sengaja. Perpanjang waktunya. Nah, iya perpanjang. Sampai jam 1 gak apa-apa. Ini ada pertanyaan santai, Gus. Kayaknya menarik ya. Iya, menarik. Betul, Gus, betul. Lanjut, Gus. Menarik, Gus. Ya. Assalamualaikum, Gus. Nah, silakan Ibu Haji Maimunah. Ya. Kalau ditanglet, kalau izin kemis ngajeng, nika buse matur lek napa semedi niku reni 3. Lah, Oh iya, itu hanya sebuah cara saja agar ketika sulit menurunkan angan-anganmu, ketika sulit untuk menyadari hatimu itu pakai cara-cara bisa. Kadang ada pakai cara sholat agar bisa turun sadar. Cara-cara untuk menurun ketika sudah terbiasa untuk sadar, terbiasa untuk bergantung, ya apapun cara yang engkau lakukan, semuanya bisa untuk jalanmu dekat dengan Allah. lah niku wedale jam berapa aja, Gus? Ya, sewaktu-waktu.
punya waktu. Kalau nggak punya waktu ya nggak apa-apa. Jangan menitik beratkan dekat dengan Allah hanya waktu semedi saja. Jangan menitik beratkan dekat dengan Allah hanya dengan sholat saja. Iya. Bulan baleni wae ya Gus. Iya. Iya, matur Karena suwun. satu sisi belum paham, sisi lainnya paham. Oh. Nah ditanya paham wis jare. Ya memang Salam Pak cakrawala. Sukino, Pak Sukino, salam. Habis kalau ditanya sama Gus Tubi kan wis paham, wis nanu balinahnya ngarep. Lah asiknya memang begitu ya bersaudara. Emang betul. Kalau cara saya, Iya Gus Tubi. Emang kalau wis biasa ke sono terus mau ke sini itu kayaknya yuk bulet kayak begitu. jadi Ya, cakrawala maaf lah. dari cakrawala bertuhan, cakrawala hati sudut pandang itu kadang memang berbeda-beda dari semua saudara. Dari situlah akhirnya Menyatu. Bhinneka Tunggal Ika. Betul. Katanya nasional ya kayak gitu. Betul. Terus kalau di sejarahnya kan yang Nabi ya Madinatul Munawwaroh berbeda-beda tetapi Satu. jadi Saudara. mati dan bersinar. Ya. Ini ada sederhana pertanyaan, Gus. Oh iya. Ya, iseng-iseng aja. Soalnya ada yang raise Iseng. hand, Jangan ada yang iseng. mau nanya mungkin Pak Saya Dede ini ya. Yang palit Ya, jangan iseng santai. dong. Pertanyaan santai maksud saya. Ya loh, Ya. Mohon maaf Pak Dede, Pak Dede. masih ada pertanyaan yang ada lagi nih Pak Dede, masih banyak yang mau nanya. Bisa nggak Iya, dikasih maaf. kesempatan Itu yang lain? berkaitan dengan sholat tadi. Saya mau tanya itu sebenarnya. Iya, Oh sholat. iya. Gantian. Ya saya jelaskan sholat. Nah, ini misalkan saya sudah mengikrarkan bersaudara gitu ya. Kita kumpul bareng. Kemudian ada yang taruhlah saya sholat gitu, 5 waktu saya jalanin. Itu bagaimana itu? Iya kan. Kita itu di sini tuh teman-teman tuh yang itu lo lihat, itu juga sholatnya rutin ngimami di masjid juga. Oh iya. Jangan Gitu. disangka kita itu nggak sholat. Jangan disangka Sholat. kita mengajak tidak sholat. Iya. Salah. Iya 5 waktu itu Gus maksud saya. Iya. Ini ngimami di masjid ya mesti 5 waktu itu loh. Oh gitu ya. Tanggopo. Oh, iya, Pak. Ini punya musola, ini masjid. Oh, iya. Itu Oh gitu. Iya. lihat dong. Iya. Yo karena saya Pak Dede. saya kebetulan pakai drapon aja. Kalau saya pakai drapon itu ya kan percaya. Sholat. Iya, iya. Kalau saya pakai gini nggak percaya sama sekali. Tertentu dengan Pelangkonnya dibuka gaul Gus Tubi. Saya kalau pakai kopea gatel. Pak Jiaman. Gatel kalau pakai kopea gatel. Aduh, kayak gini aja. Saya terus terang sempat kaget ketika Mbah Hano menjelaskan sholat 5 waktu itu ya disebut bid'ah dolalah. Terus sempat kaget juga saya terus terang itu. Tadinya saya mengesampingkan dulu mengenai sholat, mengenai puasa, sambil terus menelah. Nah sekarang makin terang cakrawala keimanan tentang pengabdian. Salah satu dengan cara sholat. Itu tanya itu Pak Gopur. Pak Gopur itu setiap hari ya sholatnya setiap hari ya ke masjid, dekatnya masjid. Itu mami juga. Itu mondok 15 tahun ya, jangan lupa. Jangan khawatir. Yang ini Pak Usman ini juga Iya. rumahnya itu ada musolanya, sudah diwakafkan. Ini mami juga. Sholat wes. Oke. Jangan dikira di sini tuh cuma boleh sholat, bukan, nggak ada yang melarang. Iya. Saya itu justru
apapun yang kamu lakukan biasanya, jalani. Iya, iya. Jalani, jangan tidak dijalani. Jadi apa yang kamu sangka itu jadikan untuk dekat dengan Allah, tapi jangan hanya itu saja. Iya, iya. Jangan dibatasi hanya itu saja gitu. Iya, mulai paham itu. Jangan kupar kapir aja. Iya, iya. Gus, ngapunten Gus. Lanjut. Oh iya ya. Lanjut yang Ada lainnya. yang mau nanya, nggak berani mengungkapkan, satu dari ibu-ibu, satu dari bapak-bapak, yang satu ditanya, misalkan kita ingin menyampaikan takdir, kita bergantung hanya kepada Allah. Ya emang begitu yang diajarkan itu bagaimana? Terus yang kedua pertanyaannya, bagaimana agar iman ini selalu sehat? Dua pertanyaan Gus, titipan nih Gus. Matur suwun. Yang satu kita menyandarkan kepada Allah, tapi bagaimana cara menyandarkannya gitu. Iya begitu, Mas Gus. Iya benar Gus. Ayo Ibu dibuka mungkin biar langsung lebih jelas. Biasa Bu. Ibu-ibu. Yang satunya apa tadi? Yang satunya menjaga kesehatan iman. Iman. Iman ada sakit-sakit juga kayaknya nih Gus. Kena Iya, flu, iman. kemudian. Tumijan. Kalau menjaga, kalau di sini kami saya biasanya sama saudara-saudara itu ya. Kalau kita waktunya majelis zikir itu kan ada juga. Itu biasanya kita membersihkan diri bersama-sama. Bersuci menyucikan jiwa kita. Bukan bersuci itu menyucikan pakaian kita atau kulit kita biar suci dibasuh, bukan itu jiwanya. Jiwanya, ketulusannya, keikhlasannya, kebersihannya, kerelaannya hanya kepada Allah. Itu biasanya kalau di sini begitu. Tapi sebelum tahu alamatnya Tuhan, dikenalkan dulu dengan Tuhan ya nggak bisa. Tulus pada siapa nggak ada ketulusannya. Allah tulus ya nggak bisa juga wong alamatnya itu jelas. Bukan apanya. Bukan terasa di dada, bukan. Bukan di perut. Perasaan longgarnya, ikhlasnya itu lu yang dipakai. Ikhlasnya, perasaan ikhlasnya semua manusia mempunyai perasaan, gunakan perasaan itu untuk merasakan kerelaanmu. Gunakan perasaanmu untuk kesadaranmu, kejujuranmu. Gunakan perasaanmu untuk ketulusan hatimu. Hanya kepada Tuhanmu saja. Hubungan khusus antara kita dengan Allah. Baitul Haram. Itu biasanya di sini ya diajak dizikir terus ya diajari biasa ya kayak gitulah. Kalau yang pernah ke sini ya biasanya mesti saya ajari. Karena mengajari itu tidak bisa dengan begini karena tidak memakai tidak pakai indera kepala, pakai otak, tapi pakai hati. Kalau nggak pakai hati ya gimana menjelaskannya, memasukkan hati agar selamat. Kalau pakai ini, kalau kita merem ya nggak bisa lihat HP. Kalau kita telinganya tertutup ya nggak bisa juga. Jadi ya bertatap muka yang untuk membuka hati, untuk menjelaskan keimanan. Hatinya yang dijelaskan keimanannya. Itu baru tatap muka,
Kalau untuk seperti ini untuk wacana pemahaman, tapi minimal tambah jelas, hatinya tambah terang. Kalau untuk yang tadi, ya kita berserah diri kepada Allah dan itu aja. Nah, yang dimaksud menyerahkan diri pada Allah itu menempati ruang keikhlasanmu, ruang hatimu, ruang ikhlasmu. Hatimu punya ikhlas apa enggak, punya jujur apa enggak, punya ketulusan apa enggak sama Allah. Menempati ruang hatimu sepenuh hati dalam ikhlasmu. Itu maksudnya. Nah, ruang hati belum jelas bagaimana bisa. Ruang kepala, ruang otakmu yang ikhlas. Ya, aku udah ikhlas, tapi perasaanmu tidak kau gunakan untuk dekat dengan Allah. Mati perasaanmu. Hanya untuk makhluk saja. Bisa dipahami yang bertanya? Saya itu kalau habis bicara itu kadang ya senyum-senyum sendiri, kok ya bisa ya saya. Saya aja yang menjalani heran sendiri. Tapi karena saya sadar memang Allah memberikan saya seperti ini, ya nggak apa-apa. Saya seluruh baterai. Makanya kadang malu kalau bicara kayak orang biasa saja. Mungkin ada yang bertanya lagi. Ada yang raise hand ya, Pak Andi Amiau sama Pak Beniman tadi mungkin mau mengajukan pertanyaan. Pak Andi sepertinya ngelambaikan tangan, barangkali mau mengajukan pertanyaan. Pak Andi, halo Pak Andi. Tadi juga ada yang mungkin udah dibaca sama Mbak Khalifatul Umi, Ibu Khalifatul Umi. Saya bacakan ya, Gus. Mbak Iva. Oh iya. Mbak Iva. Ya, itu Bu Khalifatul Umi. Iya. Ini chat di grup, mohon bimbingannya bagaimana melanggengkan kedekatan keimanan kepada Allah. Mungkin apa yang tadi udah dibacakan oleh Mas Gusti, atau ini pertanyaan lain atau sama? Karena dia udah nggak masukkan chatting. Ya. Bagaimana cara melanggengkan kedekatan keimanan kepada Allah? Ya. Ya, banyak cara. Termasuk salah satunya ya mengikuti Zoom. Sering komunikasi seperti ini. Salah satunya komunikasi dengan saudara-saudara yang lain. Salah satunya ikut ngaji, salah satunya ketemu dengan saya, salah satunya sering sadar, jangan tergantung kepada luar. Luar itu maksudnya luar diri. Sering menyadari, sering bertanya kepada dirinya. Minimal sebelum tidur itu bisa berangan-angan untuk kedekatanmu dengan Allah. Minimal sebelum tidur. Dan sehabis tidur, itu ungkapkan rasa syukurmu masih diberikan umur. Minimal itu. Rasa terima kasihmu. Meminta penjagaanmu dalam tidur. Ya Allah, aku serahkan jiwa ragaku. Aku tidak mampu untuk menjaga hidupku dalam proses tidurku ini. Ya Allah, hanya Engkau tempatku mengabdi. Ya Allah, hanya Engkaulah tempatku bergantung. Aku tidak mampu menjaga diriku dalam tidurku ini, ya Allah.
Engkau juga yang aku harapkan untuk menjagaku. Demi Allah, aku hanya mengharapkan kepadamu. Dalam proses untuk bergantung itu harus diulang-ulang. Demi Allah, ya Allah, aku jujur kepadamu. Demi Allah, ulangi berkali-kali agar bisa menancap. Rasa syukurmu ulangi berkali-kali hanya kepadamu, ya Allah. Hanya. Berkali-kali agar semakin menancap di hatimu perasaan yakin dekat dengan Tuhan. Itu minimal lakukan sebelum tidur dan sehabis bangun tidur. Sering curhat lah. Allah nggak jauh, kenapa harus curhat sama orang lain? Kita itu dekat dengan Tuhan. Sesuatu jangan diungkapkan kepada orang lain sebelum diungkapkan kepada Tuhanmu sendiri. Engkau yang memberi kesulitan itu Allah. Yang maha memberi keluasan kelapangan hati. Ungkapkan, diberi kesulitan itu sebenarnya ya untuk agar engkau tidak mampu dan bisa mengakui Tuhanmu yang memberi dan kamu bisa berkata. Sadari itu, sadari semuanya agar kita selalu mendapatkan kelapangan hati, keyakinan, mantap hati untuk tetap selalu bergantung kepada Allah dengan kebahagiaan yang selalu menyertaimu dalam hari-hari ke depan sampai mati dunia akhirat. Bisa ya, bisa diterima ya, seperti itu penjelasannya. Bisa Gus. Masuk. Mungkin ada yang bertanya lagi, opo gitu loh, aku kok kakean utangi piye? Aku kok awakku loro ae piye ya? Saya kok sakit terus ini gimana? Tuhan, apakah Tuhan itu membenciku atau Tuhan mengujiku? Kok ujian seperti ini? Kang Jaka mau nanya. Ayo Kang Jaka. Itu tadi Pendekar pertanyaan Bandung. Gus Tubi sendiri kayaknya bagus dijawab itu, Gus. Oh. Iya. Masa nanya sendiri jawab sendiri, Mas. Jadi Oh iya, saya yang bertanya sendiri, saya yang menjawab. Oke. Ya, siap. Kadang kita itu merasa, itu saya menceritakan perasaan manusia semuanya, mewakili semuanya. Perasaan manusia itu kadangkala suntuk, susah, karena hambatan pada proses apa yang ditakdirkan Allah padamu. Misalkan, kita terjerembab kepada rasa sakit atau sakit hati atau apa, rasa sakit tubuh. Kok aku diuji pada proses pertama merasakannya, oh ini ujian dari Allah. Semua orang bilang, oh itu kamu diuji, yang sabar, yang apa. Diuji kok terus-menerus sampai mengganjal, sampai rasanya nggak rela, sampai nggak ikhlas aku seperti ini. Harus bagaimana aku ya Allah? Kok seperti ini? Itu namanya ujian katanya. Tapi yang menguji nggak tahu. Nasib. Beginilah beritanya. Begitu. Biasanya kan begitu, diuji seperti itu. Bukan ujian. Namanya takdir. Diluaskan lagi pemahamannya. Bahasa yang namanya ujian, yang namanya hambatan, yang namanya ini aku harus sabar. Itu diluaskan lagi menjadi pemahaman sebuah takdir yang kita terima.
Terus solusinya diberi takdir. Siapa pemberinya? Allah. Solusinya bagaimana? Takdir sakit, takdir bingung, takdir ketakutan, was-was, semuanya dalam proses takdir. Semuanya mengalami. Semua takdir global itu pemberian Allah dulu. Sadari itu pemberian Allah dulu. Siapa ya Allah? Siapa yang memberikan aku? Ya Allah, Engkau yang memberikanku. Yang memberi takdir itu mengharapkanmu untuk penyelesaiannya kepada yang memberikan. Sebenarnya proses dari Allah memberikan takdir, usri, kesulitan, ketakutan, rasa was-was, itu untuk kemudahanmu, untuk mengingatkanmu agar engkau kembali lagi bergantung kepada ketidakmampuanmu untuk bergantung kepada kemahaan Tuhan. Untuk mengingatkanmu jangan bergantung pada dirimu. Untuk mengingatkan agar engkau kembali bergantung kepada kekuasaan Tuhanmu. Semua kesulitan disadari siapa pemberinya dulu. Untuk berhenti sejenak, tidak bingung itu loh. Yang tenang, duduk dulu sebentar, berangan-angan siapa atau pemberimu, pemberi takdirmu. Diluaskan pemberi susahmu, jangan. Takdir, ungkap, itu nilai sebuah takdir saja, jangan nilai sebuah kesakitan. Salah penilaiannya. Kalau kamu sudut pandangmu dari takdir, bukan dari kesakitan, kamu akan sadar. Kalau memandangmu dari sudut pandang kesakitanmu, kamu tidak rela. Salah. Sudut pandangmu itu kurang luas. Sudut pandangnya yang luas. Cakrawala pikiranmu ber. Jadi sebuah kesulitan itu sebuah takdir yang Allah berikan. Agar apa? Agar bisa kembali bergantung kepada Allah yang menyelesaikan. Ya Allah. Contohnya seperti ini, saya kasih contoh. Ya Allah, Engkau kasih nasib takdir seperti ini. Siapa lagi yang menyelesaikan? Aku juga tidak mampu, ya Allah. Siapa lagi yang mampu menolong? Aku tidak mampu, ya Allah. Hanya satu-satunya harapanku Engkau, ya Allah. Jujur gantungkan harapanmu. Jujur gantungkan kesulitan. Jujur dan tulus dengan sepenuh hatimu. Dengan sepenuh hatimu. Dengan sepenuh jiwamu. Untuk menggantungkan penyelesaian. Hanya kepada Allah saja. Pemilik kemahaan. Ingat kemahaan Tuhan. Ya Allah, Engkau ya Allah yang mampu menolongku. Hanya Engkau. Tidak ada selain Engkau. Itu namanya menggantungkan, menyembah Allah, mengesahkan, berzikir, semuanya kamu dapat. Hanya dari sebuah kesulitanmu itu loh. Kamu bisa berhadapan dengan
kedekatanmu dengan Allah yang maha segalanya, yang mempunyai semua kemahaan. Jangan pernah berkecil hati dengan semua kesulitan yang kamu hadapi dalam proses kehidupanmu di dunia. Jadikan tangga, jadikan wasilah kesulitanmu. Jadikan ad-dunya masro'atul akhirat, tangga untuk akhiratmu, untuk kedekatanmu dengan Allah. Dengan ketulusan hatimu, dengan membuka lebar-lebar kesadaranmu, ketidakmampuanmu untuk bergantung kepada kemahaan Tuhanmu. Jangan Allah dulu, tapi kemahaannya dulu, baru Allahnya. Iya, iya. Bisa dipahami, sudah saya kasih contoh sekalian ini tadi. Iya. Ya ini hal. Siap, Gus. Ya begitu yang saya bisa. Iya benar Gus, sekedar curhat aja Gus ya. Iya. Ini sebuah jawaban juga dari Allah melalui Gus Tubi. Sebuah jawaban kenapa saya sampai 13 tahunan itu sakit tanpa obat bisa sembuh. Pertolongan itu ternyata amatlah dekat. Nah Gus Tubi tadi menjelaskan, ya memang begitulah ketika sudah bisa seperti itu, pertolongan Allah amatlah dekat. Bukan begitu Gus ya? Yes. Terima kasih. Cocok. Ya. Cocok karo regane ndok. Begitu. Mantap keterangannya. Ya, itu jawaban dari Gus Tubi sudah terjawab dari realita kehidupan memang itu. Enaknya menjelaskan dengan orang, saya kan nggak bisa dalil, nggak bisa banyak dalilnya, dalil Arab, bisanya ya bahasa Indonesia seperti ini. Iya. Jadi ya enak, dengan kebetulan dengan ditakdirkan bahasanya sama dengan saya, jadi menyaudaranya enak. Iya. Coba kalau saya orang Arab, sama nggak bisa menyaudara seperti ini, bisa guyon, tertawa, bisa memahami. Ya, alhamdulillah. Pengen ke diri, jadi pengen ke Kediri sekarang nih. Ayo Mas Dede bareng sama saya yuk. Geringan, ayo batul Mas Dede. Ketemu langsung enak, biar langsung. Habis Lebaran saya ada liburannya. Lebih mantap. Tunggu Mas Dede. Saya kok nggak dengar Pak Sukar mana ya?